lagi di Zona 8 menit yang bikin kamu paham. mantap. Nah, kita akan membahas topik hangat seminggu terakhir kemarin. Ya, ada apa yang itu? pertama nih, oleh-oleh Bapak Presiden kita ke luar negeri. Terus yang kedua itu ada gerak cepat pemerintah tentang kasus MBG nih yang beracun. Oh iya itu. Nah, dan yang terakhir ini tentang olahraga. Olahraga apa nih? Olahraga bulu tangkis dan juga sepak bola. Wah, luar biasa nih. Yuk kita bedah satu persatu ya. Boleh. Yang pertama ini ada oleh-oleh dari yang pertama Bapak apa? Presiden kita, Oke. Prabowo Subianto kemarin ini seminggu ke luar negeri. Oh iya, seminggu Jadi ya. itu ada 4 negara. Dari Jepang, lalu ke Amerika, Amerika. Kanada, sampai Belanda. Wow, mantap sekali. Nah, di Jepang ini Bapak Presiden kita menghadiri Osaka Expo 2025. Jadi dari seluruh beberapa negara ini membuat booth istilahnya, booth, tapi disebutnya ini karena besar jadi pavilion. Salah satunya Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia ini membuat pavilionnya ini unik ternyata. Uniknya kenapa tuh? Seperti kapal pinisi. Yang kalau dilihat di internet itu pas masuk itu kita disambut dengan kayak hall. Ini proyektor, layar Megatron. proyektor 360. Oh, proyektor. Ya, proyektor 360. Oh, 360. Itu menampilkan Iya. seluruh budaya Indonesia, Mantap sekali masyarakatnya. ya. Terus Dan yang kedua nih, ada negara kedua, apa? Amerika. Di PBB. Sidang umum PBB ke-80. Nice, itu gila. Bapak disitu kan gebrak-gebrak. Gebrak-gebrak Tapi meja. ternyata itu Bapak emang Sudah gaya khasnya. udah gaya khasnya, Bapak. Jadi di Amerika itu ada 2 kegiatan Bapak Presiden. Sebelum sidang umum, di hari pertama ini Bapak Presiden memberikan two-state solution untuk Palestina dan Israel. Oh iya iya. Di situ Bapak Presiden kita membahas untuk membela Palestina. Hmm. Terus di hari keduanya baru sidang umum PBB ke-80. Nah, hebatnya Indonesia menjadi urutan ketiga. Yang pertama itu Presiden Brazil, Brazil ya? kedua Presiden Donald Trump. Amerika, yang ketiga baru Presiden kita. Luar biasa keren banget. Nah, perhatian terhadap Palestina pun juga ternyata itu ada salah satu scene ternyata Bapak Presiden kita itu bertemu dengan dubes Palestina. Jadi dubes Palestina berterima kasih kepada Bapak Presiden kita karena ya kan kita salah satu negara Islam di Asia yang Terbesar. sangat terbesar juga dan yang sangat paling konsekuen banget nih untuk masalah Palestina dan Israel. Nah, selain sidang PBB juga, Bapak Presiden kita menghadiri forum multilateral. Nah, jadi ada 9 negara Islam. Di antaranya itu ada Saudi Arabia, Ya, Turki, Jordan, sama Mesir. Mesir. Nah, Indonesia nih salah satu pihak dari Asia untuk menjadi jembatan. Nah, di sana salah satunya juga presiden kita dipuji sama Trump karena speech. Oh iya, Ya kan? kata Donald Trump, "Woi sahabatku, kamu keren banget." Sampai gebrak-gebrak meja gitu kan. Kalau saya Oh, ada di translate ya. Iya, kalau saya ada di posisi kamu, saya belum tentu bisa kata Nah, dia iya. gitulah. Pasca tampil di PBB nih banyak perubahan nih, investor makin Naik. akhirnya setelah dari Amerika sedang PBB, Bapak Presiden kita ini mengunjungi negara berikutnya itu Kanada. Kanada menghasilkan berapa triliun? Jadi pada akhirnya Kanada tuh memberikan kepercayaan kembali lagi kepada Indonesia. Mantap. Salah satunya di sektor. Bisnis ya. Nah, Bapak Presiden itu juga dikasih oleh-oleh juga sama PM Kanada. Apaan? Sebuah alas duduk buat di kudanya Bapak. Dari Kanada, Bapak Presiden kita Keren, ke negara terakhir. Kemana? Ke Belanda. Oh iya, Belanda ya. Ketemu dengan Raja dan Ratu Belanda. Pembahasannya menarik, dibalikin sejumlah 30.000 artefak budaya banyak Jawa ke Indonesia. Oke, yang kedua kita akan membahas apa Next nih, Gung? kita membahas berita berikutnya itu soal MBG, tak? Oh iya, keracunan ya. Keracunan MBG nih. Ya, Ini program prioritas Bapak Presiden yang dimana terjadi lagi masalah. Beberapa sekolah yang kena racun dari makan bergizi ini. Tapi itu Bapak Presiden setelah kunjungan ke luar negeri itu, itu pas landing itu Bapak Presiden itu langsung memerintahkan pejabat-pejabatnya untuk kumpul. Rapat lah ya. Jadi Bapak Presiden juga akhirnya memulai tahapnya itu dengan mengevaluasi mungkin dari bahan baku, dapur operasional, terus distribusinya sampai penyajiannya. Dan juga ini evaluasi kemarin Bapak Presiden dan menteri-menteri bakal bangun sistem lah nih yang lebih transparan, tegas dan ketat. Pokoknya buat kalian nih yang bekerja di lapangan di dapur, di dapur yang jadi
nganterinnya, terus yang bawainnya, yang masakinnya. Terus buat adik-adik dan guru-guru sekolah lebih diperhatikan ya. Iya, harus lebih diperhatikan. Yang terbaik untuk bangsa ini. Oke. Update terakhir. Update terakhir apa nih? Ini soal dunia olahraga ya, sport. Oke, ada ini dari yang pertama, bulu tangkis, yang kedua sepak bola. Sepak bola. Bulu Kalau tangkis, bulu tangkis ini Jojo ya? Iya, Jojo. Jonathan Christie. Lawan terakhirnya ini Andres Antonsen. Ini game pertama nih Jojo menang. Tapi di game kedua si Antonsen nih menang. Tapi tetap aja di game penentuan Jojo yang menang dan jadi juara dengan skor 21-17. Luar biasa. Selamat Jojo. Selamat Jojo. Nah, juara ini penting banget nih buat bulu tangkis nasional kita. Di tengah minimnya prestasi, karena kabar baiknya juga ini ada ganda, apa ya disebutnya, ganda putra. PBSI ya. Nah, maksudnya dari PBSI mencoba nih, kan ngutak-atik nih nama-nama, dapatlah Fajar Fikri nih, Fajar dan Fikri jadi ganda putra uji coba. Dan dalam 4 turnamen nih mereka ada yang juara 1 dan runner up. Hebat. Luar biasa. Keren banget. Siap. Nah, terakhir nih tentang sepak bola. Sepak bola timnas kenapa nih? Timnas ini awal Oktober. Besok ini, akan bertanding melawan di Jeddah. Sobat Zona 8 untuk menghadiri kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi di sana Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, tuan rumahnya, sama melawan Irak. Nah, ini harus jadi gini, itu cuma tinggal lawan 2 negara nih. Nah, harus Indonesia menang lawan 2 negara ini untuk bisa ke tahap berikutnya di zona kelima kalau nggak salah ya, untuk zona 8. Insya Allah. Squad ini lengkap, mulai dari penjaga gawang, katanya ada Martin Paes di bawah juga, ada Emil. Pokoknya pemain inti semua di bawah. Terus ada Sananta, Ole, di depan tuh ada Justin Hapne, Bang Jai. Pelatih timnas kita nih, Pak Patrick Kluivert, ini sejak 1 Oktober 2025 mengumpulin pemain timnas kita untuk bisa latihan lebih awal ya, biar benar-benar prepare lah. Ya pokoknya semoga timnas Indonesia kita di Arab Saudi, amin ya Allah, dua-duanya menang lawan Arab dan Amin. Oke, Sobat Zona 8, gue Putra, gue Agung. Sampai berjumpa di fenomena berikutnya. Astako, inspirasi masa depan. Mantap.